Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini di samping saya sudah ada Sheryl Oktaviani. Selamat malam Sheryl. Selamat malam. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak yang di luar akal sehat gitu? Ada beberapa sih. Satu aja yang diceritain, yang mana? Aku pernah dipelet sama mantan aku, Kak. Dipelet gimana maksudnya? Ya kayak dipelet gitu, supaya aku tetap cinta sama dia. Gimana ceritanya? Caranya dengan apa? Jadi pada waktu itu aku lagi pergi liburan. Jadi mantan aku tuh bilang aku liburan, ngajak liburan. Kita pergi ke Pandeglang. Terus abis itu sampai sana, aku tuh kayak sampai sana aku mandi, terus abis itu main. Terus cowok aku sama temennya pergi, aku sama adiknya dia, namanya. Terus abis itu cowok aku tiba-tiba balik lagi, dan abis balik lagi itu kita tiba-tiba disuruh pulang sama dia. Oke, lalu? Ya habis pulang, terus pulang kita berhenti di sebuah tempat makan. Habis itu kita pulang. Terus? Ya terus kebesokan harinya aku pergi ke biliar sama dia sama. Terus? Terus pada hari itu aku lagi megang kamera DSLR. Nah terus di sebelah tempat biliar itu rumah kosong, Kak. Ya jadi pas aku lagi mau selfie pakai kamera DSLR itu, akunya nggak ada. Iya. Hasil fotonya kamu nggak ada? Di selfiean itu nggak ada akunya. Tapi pas aku nengok belakang, di dalam kamera itu ada gambar wanita lagi senyum. Itu cuma ada di foto tapi? Tapi aku nggak jepret. Jadi pas aku nengok belakang, aku tuh dianya nggak ada. Cuman pas aku lihat kamera, dia ada. Hasilnya ada? Terus dari situ kamera itu aku banting, Kak. Terus? Aku banting, terus habis aku banting aku takut dong. Aku banting, aku ketakutan, terus habis itu kita pulang. Lu kenapa? Padahal lu kenapa? Gak apa-apa, yuk pulang yuk, aku bilang gitu. Jadi menurut kamu ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan sama mantan kamu itu? Dia coba untuk melet kamu, waktu itu kamu emang sempat kepelet gitu? Iya, sampai aku tuh udah pernah disakitin, palaku bocor. Tapi kamu tetap mau sama dia? Iya. Kata siapa kamu dipelet? Dia baru jujur ya setelah aku putus. Dia bilang apa? Iya, gue melet lu, dia bilang kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Udah bener-bener gak ada pengaruhnya? Nggak ada. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya Sheryl ya. Iya, amin. Oke, kita ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Iya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat penglaris untuk memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Eko. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau cerita kisah saya di rumah. Ada apa ceritanya? Saya di rumah sebagai profesi sebagai tukang sayur. Tukang sayur keliling. Lalu? Selama 2 tahun itu dagangan saya tidak pernah laku. Setelah itu saya cerita ke teman saya cerita ke orang-orang. Ada salah satu orang yang ngasih solusi. Saya diajak ke perkampungan. Entah itu perkampungan apa saya nggak tahu. Ketemu dengan siapa? Orang. Saya nggak kenal. Saya diajak ke perkampungan sama orang saya nggak kenal. Saya cerita di situ. Terus? Saya di mandiin air kembang. Oke.
setiap malam Jumat juga disuruh mandi air kembang. Sampai sekarang. Iya. Terus jadi laku. Alhamdulillah. Oke, jadi laku ya. Tujuan Mas Eko datang ke sini untuk apa? Jadi begini, saya datang ke sini tujuannya mau menyelesaikan persoalan ini. Persoalan apa ya? Ini karena saya terjerumus di tempat yang salah. Jadi Pergi ke- maksudnya mau lepas Iya. dari ritual-ritual itu? Iya betul. Oke, merasa terancam? Ada sesuatu yang datang atau gimana? Iya betul. Ya baik, mudah-mudahan bisa dapat solusi malam hari ini ya Mas Eko ya. Kita akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eko terlahir dengan tanggal lahir 15 Juli 1996. Sosok yang menyukai kebebasan dan tidak suka diusik. Saya merasakan adanya sosok yang membuat dirinya memiliki kehidupan yang sangat sulit. Banyaknya kejadian aneh yang dialami olehnya setelah bermain dengan ilmu hitam. Perbuatannya telah dilakukan hanya untuk kesenangan semata. Kini berujung petaka. Saya melihat sosok harimau siluman mendiami tubuhnya. Sangat-sangat menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Eko dengar tanggal lahir 15. Kenapa, Roy? Iya. Perasaan saya kok nggak enak ya. Kamu yang baca deh. Deketin Deketin rambut ke kamu partisipan kena ya. clip-on. Kamu deketin sekarang. Mas Eko dengan tanggal lahir 15 bulan 7 1996. Mas Eko ini dagang sayur keliling tapi usahanya tidak lancar karena persaingan. Dia datang ke sebuah perkampungan, ketemu dengan orang pintar di sana, dikasih solusi yaitu melakukan ritual. Setelah ritual itu dagangannya lebih baik, tapi dia merasa dihantui dan hidupnya terancam. Makanya ingin menyudahi semua ritual-ritual itu dengan datang ke sini. Ritualnya diapain? Dimandiin air kembang setiap malam Jumat. Terus Apalagi Mas? Saya terus disuruh setiap mau buka warung itu disuruh kencing di botol aqua. Setelah itu kencing? disuruh siram ke dagangan saya. Jadi urinya disiram ke sayur-sayur dagangan? Iya, tapi di dalam rumah biar nggak kelihatan orang. Sayurannya disiram sama urin. Iya, betul. Oke, lalu? Jadi laku ya? Alhamdulillah. Nggak ada yang tahu ritual itu? Belum ada yang tahu. Keluarga di rumah sudah berkeluarga? Belum. Tujuannya Anda datang kemari apa ya? Apa yang bisa Roy bantu? Mau menghilangkan semua itu karena Kalau stop ritual terus nanti dagangannya jadi nggak laku gimana, Mas Eko? udah saya pikir 2 kali. Saya mau hidup di jalan yang benar. Jadi nggak masalah kalaupun Nggak akhirnya nanti masalah. nggak laku? Iya. Karena ada adik saya sakit-sakitan. Ada yang kenapa? Saya sakitan gara-gara penglarisan dari ini. Iya betul. Oh, ini penglaris ya.
sampai adik saya nggak tertolong. Akhirnya meninggal. Iya betul. Oke. Meninggalnya ada hubungannya dengan Eko nggak, Roy? Meninggalnya sebenarnya bukan salah Eko sih. Tapi Saya bingung. Saya ngelihat kuntilanak di belakangnya. Rambutnya panjang banget. ada di belakang dia sekarang. Kenapa tiba-tiba Mas Eko marah sama saya? Ada apa? Mas Eko, saya dengar saya. Awas. Sini kalau berani. Awas. Kamu baru segitu aja ilmunya udah pamer. Saya nggak mau gunain ilmu saya kalau saya nggak kepepet. Kalau saya kepepet, saya akan kontrol pikiran. Dia kayaknya udah nggak bisa ngontrol ya. Aku kontrol pikiran dia sekarang. Masih bisa dikontrol. Sih. Dia bikin ketakutan banyak orang di sini loh. Iya. Saya tanya deh, Mas Eko pernah dihantui sama sosok yang nggak nyata gitu ya? Iya betul. Sama makhluk astral? Iya betul. Seperti itu nggak bentuknya? Rambutnya panjang, panjang sekali. Perempuan dengan rambut panjang. Karena tadi Roy ngelihat ini ada di belakangnya Mas Eko.